Halo Mbak Zaki, cantik Halo. sekali. Wah, ini pas ya, hitam dan putih. Yes, hitam dan putih. Menyesuaikan tema besar kita Mbak Zaki. Iya, Saya iya, jarang iya. loh ini Mbak Zaki pakai warna putih nih Mbak Zaki. Biasa kan hipnotis kan Biasanya hitam-hitam pink. nih ya. Hitam. Iya Berarti pink kita juga. kebalik ya. Jadi unik banget ya. Aduh senang banget nih Mbak Zaki. Teman teman-teman Mbak Zaki di Facebook tadi juga sempat menulis ya bahwa beliau ini pernah ditakutin sama suaminya sampai suaminya itu takut pulang gitu kan karena emang kalau pulang nih dikhawatirkan ekspresi suara bisa-bisa ada benda melayang gitu ya. Iya, iya, iya. Ya Maunya Mbak Zaki ya. itu dulu kayak gitu. Maunya tidur di hotel aja gitu. Oh ya ampun horor juga ya Mbak ya, horor ya. Ya memang kan respon manusia kan kalau respon biasa ya otak limbik itu kan ya memang ada tiga ya antara diam freeze atau dia lari atau dia justru menyerang gitu kan. Nah kalau mimik mukanya itu sudah manyun, ada benda melayang atau teriakan, nah itu kan sudah konsepnya tuh udah yang wah ini butuh penyerangan nih gitu kan. jadi Betul. jadi Saking yang berhadapan emosionalnya. bisa Iya. berhadapan ini bisa horor gitu ya. Iya, betul. Iya nih Mbak Zaki nih, kenapa sih Mbak Zaki sebetulnya nih Mbak Zaki? Kenapa nih? Kenapa kita perlu menguasai spiritual emotion ini maksudnya ya, Mbak Tari ya? Yes, betul. Nah, ya, kita sebagai manusia ya, tentunya Mbak Tari, semuanya lah ya, pasti ingin memiliki kehidupan yang bahagia, ya nggak? Ya, Banget Mbak, banget. batinnya tenang, kehidupan kita aman, tentram, gitu ya. Semuanya Amin. pasti hanya kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sendiri yang mensabotase untuk bahagia itu. Sebenarnya kita kan sudah diajarkan oleh Nabi kita ya, Nabi Muhammad, bahwa beliau diutus ke dunia ini kan untuk memperbaiki akhlak. Benar begitu ya? Nama itu tamimah makarimal akhlak gitu kan? Nah, jadi utamanya sebenarnya apa sih yang beliau ajarkan gitu? Yaitu memperbaiki akhlak kita, manusia pada umumnya, umat muslim pada khususnya ya. Nah, seringkali kita tidak menyadari ini. Seringkali kita sudah puas hanya dengan mengerjakan syariat lah misalnya gitu ya. Tapi kita tidak berusaha untuk meningkatkan spiritualitas kita yang itu adalah tujuan utamanya. Karena antara spiritualitas dengan akhlak itu sebenarnya berbanding lurus. Spiritualitasnya bagus, otomatis akhlaknya bagus. Otomatis dia mampu mengelola emosinya. Nah, ketika seseorang itu tidak mampu mengelola emosinya, berarti ini Mbak, gimana nih Mbak? Berarti kan secara apa? Ini secara yang tampak saja ya, secara yang tampak saja kan berarti akhlaknya kurang baik. Nah, berarti spiritualitasnya juga masih butuh diperbaiki. Bukan buruk ya, masih butuh ditingkatkan. Butuh ditingkatkan ya. Iya. Biar berbanding tadi ya Mbak ya. Iya betul. Jadi agar kita memiliki spiritualitas yang baik, yaitu diekspresikan dengan akhlak yang baik, berarti kita harus mampu untuk mengelola emosi kita gitu. Gitu ya. Kalau belum mampu ini bahayanya selain itu apalagi nih Mbak? Nah ini kenapa sih ini akhlak yang buruk, perilaku buruk nih? Ya kita sering ini ya tahu bahwa kita pun sudah tahu ya Mbak Tari ya, yang namanya kita tuh kan harus emosi yang baik. Cuma kita sudah belajar macam-macam saja kan masih kadang tersenggol dan macam-macam ya. Betul, kadang masih terbajak ya Mbak ya. Nah, ini ya namanya mengelola emosi itu kayak seperti kita mengupas bawang. Jadi itu ada lagi. Saya dulu sudah berhenti nih marah-marahnya, tapi masih ada lagi. Dikupas lagi masih ada lagi. Jadi ketika kita mau mengelola emosi ini kayak mengupas bawang yang memang kayaknya seumur hidup kita belajarnya tuh gitu. Kecuali memang orang-orang terpilih ya, mereka yang sudah bisa mampu hanya cinta kasih yang ada. Hanya cinta kasih yang ada ya, kecuali orang-orang tertentu nih. Mbak Zaki. Kita sampai ya di sana. Cuma saat
ini ya, marilah kita berproses bersama begitu. Iya ya, karena masalah pun juga setiap hari ada yang relatif sama, ada yang baru ya Mbak ya. Jadi Betul. kayak masa pandemi ini kan sama-sama kita mengalami sesuatu hal yang baru ya Mbak ya, yang belum pernah kita alami sebelumnya gitu kan. Iya, betul. Oh Tapi iya, ini tadi penting banget ya Mbak ya. meneruskan yang tadi ya, kenapa kita perlu Betul. untuk mampu mengelola emosi tadi ya. Iya, iya. Lainnya itu kayak kita ketika kita membawa emosi-emosi yang negatif, sebenarnya itu emosi itu nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif ya, karena semua emosi itu kan kita butuhkan sebenarnya, hanya ketika dia berlebihan, ketika dia berlebihan itu yang menjadikan dia membuat diri kita tidak nyaman atau bahkan bisa melukai orang lain. Lah ini di sini ketika kita tidak mampu mengelola emosi, kita bisa menjadi penyebab untuk luka batin orang lain, misalnya pasangan kita, anak-anak kita, gitu ya. Jadi kayak kita menjadi penyebab sakitnya orang gitu ya, melukai orang. Ada pepatah kan menyatakan hurt people, orang sakit menyakiti orang gitu ya. Nah, ketika kita tidak berusaha untuk membuat kita lebih baik gitu ya, kita punya potensi untuk menyakiti orang loh, wah, gitu. Itu setiap dari kita punya potensi ya menyakiti orang ya. Betul. Nah itu. Terus yang lainnya, kenapa kita penting ini mengelola emosi? Biar kita tidak membawa sampah kemana-mana. Kan kita membawa emosi kan kayak sampah ya, sampah yang berbau yang kita sebenarnya tidak suka, cuma kita bawa kemana-mana. Coba bayangkan kita membawa sampah yang sudah busuk kemana-mana, itu kan sudah berat, bau, membuat orang lain tidak nyaman juga gitu. Kita pun tidak nyaman. Nah ini pentingnya kita butuh untuk berproses mengelola emosi kita agar lebih baik. Terus hal lainnya yang penting kita lakukan, yang ini yang lebih urgent lagi, karena ketika kita istilahnya tetap istilahnya apa ya? Tetap memegang emosi itu. Istilahnya ya sudahlah, saya memang pemarah kok. Orang lain harus mengerti saya tidak perlu menjadi lebih baik itu misalnya ya. Itu pada akhirnya itu ya. Pada akhirnya akan berimbas pada penyakit fisik gitu. Itu yang bahaya. Kalau di bukunya Louise L. Hay yang You Can Heal Yourself, itu kan dia meneliti emosi apa yang menyebabkan penyakit apa. Misalnya kita suka marah itu jadi darah tinggi, stroke dan sebagainya. Kita menyimpan dendam, kita bisa sakit kanker gitu. Kita memendam kekhawatiran yang terlalu dalam gitu ya, kita jadi ada penyakit lambung dan lain sebagainya. Jadi efek dari kita jika tidak mengelola emosi bisa menyebabkan penyakit fisik. Otomatis kalau sudah menyentuh pada fisik, itu otomatis fisikisnya juga udah kena dulu dong. Jadi kira-kira begitu Mbak, kenapa kita perlu untuk bisa mengelola emosi ini? Nah nih teman-teman nih, dari emosi sekecil apapun, kalau tetap diyakini, dipiara, kalau emosi-emosi yang kurang baik ya Mbak, kurang mendukung, yang biasa kita sebut dengan emosi negatif, itu bisa merembet kemana-mana. Ke psikisnya bisa, lama-lama akan menjadi penyakit fisik ya. Naudzubillah dzalik ya. Makanya ini kita butuh tahu banget nih Mbak Zaki nih, apa sih sebetulnya emosi-emosi dan jenis emosi itu sendiri, dan emosi mana nih yang kira-kira berguna buat kita Mbak? Oh ya, oke. Jadi seperti tadi saya bilang ya, emosi itu sebenarnya nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, karena kita semua butuh itu semuanya gitu. Hanya karena jika itu berlebihan, itu yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam diri kita gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa emosi ini adalah sesuatu yang penting, kalau bahasa Mbak Tari mungkin bahasa bawah sadar gitu ya. Emosi itu sebenarnya menunjukkan kalau di dalam bawah sadarmu itu kayak gini loh, misalnya kita suka marah. Jadi Mbak Zaki masih bisa mendengar saya, agak terpotong sedikit. Boleh diulangin sedikit? Masih bisa? Suara saya terdengar? Oke. Terdengar. Ah, itu tadi saya mana? Jadi emosi ini letaknya di pikiran bawah sadar ya Mbak ya. Jadi emosi yang muncul ini terpicu.
Maksudnya dia itu sebuah komunikasi bahasa, mengkomunikasikan. Kamu tuh sebenarnya masih ada ini loh, masih ada luka loh, atau kamu tuh sebenarnya butuh ini loh, sehingga emosi itu muncul, misalnya emosi marah, emosi kecewa, emosi sakit hati dan sebagainya. Jadi sebenarnya Jadi dia boleh menunjukkan. dikatakan, jadi boleh dikatakan emosi ini adalah sinyal ya Mbak ya, simptom. Betul, ya, Oke. sinyal, ya. Sinyal Dan ya. kita perlu mendefinisikan, mengidentifikasi ini tuh maksudnya apa. Saya kok merasakan ini, dia maunya apa gitu. Kita perlu mampu mengidentifikasi hal itu. Jadi ini tapi kalau kita sudah ini ya, sudah bisa menerima. Kalau kita belum bisa menerima ya langsung reaktif aja, plus gitu. Reaktif Iya. ya, kayak zaman dulu nih Mbak ya. Sampai ada yang takut pulang nih Mbak ya. Betul, Itu iya. contoh reaktif ya. Iya. Jadi sebetulnya jenis emosi ini ada banyak juga ya Mbak ya. Ada yang memberdayakan, ada yang enggak ya. Apalagi nih Iya, Mbak? betul. Ada kalau yang memberdayakan itu biasanya disebut emosi positif ya. Misalnya senang, bahagia, sukacita, happy ya bahagia itu ya. Terus misalnya yang tidak memberdayakan itu yang kita sering sebut sebagai emosi negatif ya. Marah, sakit hati, kecewa, dendam dan lain sebagainya gitu. Iya, gitu, Mbak. Kalau emosi positif ya yang tadi kita bicarakan itu perlu dikelola juga nggak Mbak? Perlu, karena kalau berlebihan juga kurang baik ya. misalnya kita iya, bahagia berlebihan, ekspresinya terlalu berlebihan, itu nanti akan balik jadi sedih sekali gitu ya. Iya ya, kalau kata guru-guru kan kita perlu pada tataran yang netral gitu ya. Tataran netral itu ya tidak terlalu bahagia juga, tidak terlalu sakit juga. Jadi ibarat roda itu kita di pusatnya roda gitu. Kalau di pinggiran roda bisa naik turun kan. Bahagia, sedih, sakit, nanti senang lagi, nanti sedih lagi gitu. Tapi ketika kita sudah bisa sampai pada titik pusat yaitu netral, nah di situ kita stabil. Oh gitu ya. Jadi analoginya ada sebuah roda. Jika seseorang itu masih di pinggir-pinggirnya roda ini, berarti dia bisa kemungkinan bisa untuk berganti kayak cepat sekali gitu ya Mbak ya, sedih, gembira, bisa. Ya, gitu ya. Betul. Yang kita perlukan adalah kita menggeser apa ini Mbak? Menggeser diri kita, pikiran kita untuk berada di tengahnya nih ya. Bagusnya seperti itu. Poros roda. Bagusnya seperti itu. Bagusnya ya. Cuma untuk menuju ke sana kan butuh proses ya. Benar. Dan kita jadi, mau tahu nih Mbak prosesnya. Iya, ya. Proses kalau yang tadi saya sebutkan, kenapa sih kita perlu mengelola emosi itu lebih ke emosi negatif ya? Karena yang lebih bahaya memang emosi negatif yang bisa membuat kita sakit dan sebagainya itu kan emosi negatif. Jadi untuk kita lebih istilahnya ada jalan, ada peluang ke sana. Kalau dalam istilah ininya kan kita perlu membuang yang negatif dulu. Misalnya dalam deretan garis itu kan ada minus, ada nol, ada positif. Ketika kita mau ke positif, nggak mungkin langsung kamu lagi sakit, kamu lagi sedih misalnya atau sakit hati. Kita terus, oh kamu bisa, kamu optimis, kamu tidak apa-apa, kamu harus bahagia. Itu nggak bisa gitu. Harus itu kayak angin-angin kata-kata surga ya Mbak. Itu makanya orang yang lagi down itu nggak bisa langsung meloncat suruh positif, nggak bisa, harus dirilis dulu biar jadi nol dulu gitu, baru setelah nol kita bangkit. Nah, dalam nol dulu baru bangkit ya. Dalam istilah agamanya itu kita buang dulu nih akhlak yang kurang baiknya gitu ya. Kita kikis dulu akhlak yang nggak baik, baru kita hiasi dengan akhlakul karimah. Kita hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Baru kita bisa menuju yang namanya pencerahan atau tajali, kalau bahasa Islamnya ya, tajali itu penyingkapan Sang Maha Kuasa lah istilahnya. Untuk sampai pada pencerahan ini nggak bisa langsung ujung dari negatif sampai pencerahan. Jadi kalau ada orang bilang pencerahan tapi dia disinggung sedikit marah, itu mungkin perlu diproses lagi gitu. Perlu dicuci lagi. Saya bilang saya sudah sampai pencerahan gitu ya. Ternyata kena senggol sedikit udah bacok gitu. Ya, itu senggol bacok gitu ya.
Gitu ya. Jadi memang prosesnya seperti itu, Mbak Tari. Kita bersihkan dulu yang negatif, kita hiasi dengan yang positif, baru mudah-mudahan Allah memberikan jalan kita untuk sampai kepada tajalli ini atau pencerahan ini. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa juga. Kita sudah menghiasi diri kita dengan yang baik gitu. Yang baik ya. Teman-teman, selagi kita melanjutkan dengan Mbak Zaki, boleh kalau ada pertanyaan ya Mbak Zaki ya, karena kita udah hampir setengah jalan ini ya. Susah-susah ya. Ya. Oh, boleh tanya apa saja. Nah, nanti Mbak Zaki juga boleh menjawab apa saja ya Mbak ya. Jadi adil ya. Oke. Udah ada hadir ini guru-guru kita nih. Ada Guru ya. Nuryanto, ada juga dari Kota Batu. Iya. Ada siapa lagi nih? Ini Mbak, kita kayak bener-bener satu Nusantara berkumpul di sini nih Mbak nih. Iya. Terima kasih. Wah, ada Mbah Sumedang, Mbah. Ada Mbah saya nih di Sumedang nih, guru kita juga ya, NLP. Ada juga teman-teman. Teman-teman boleh ada pertanyaan, silahkan. Mumpung ada Mbak Zaki nih di sini nih, sebentar lagi karena kita akan mendengarkan cerita horornya Mbak Zaki nih, perjalanannya Mbak Zaki nih. Itu sekitar berapa tahun yang lalu Mbak Zaki? Udah cukup lama ya, awal-awal menikah lah dulu, ego kita masih sama-sama besar ya. Ego saya masih besar, ego suami masih besar, belum bisa menerima satu sama lain, akhirnya kan sama. Mungkin menurut saya suami saya menyebalkan, bagi suami saya menyebalkan juga gitu. Gitu ya. Sudah ada penanya ini dari Mbak Yuli di Kota Semarang kepada Mbak Zaki, apa yang menyebabkan suami sampai takut pulang? Boleh disimpan dulu jawabannya, boleh langsung dijawab juga Mbak Zaki, monggo. Oh iya, sebenarnya dulu itu karena setiap kali saya tuh sering marah ya, sebenarnya saya nggak pernah berkata-kata kasar atau melempar piring gitu, nggak pernah sebenarnya. Cuma merengutnya saya aja itu sudah nakutin gitu. Jadi dan menurut suami saya, dia paling takut sama orang marah. Jadi belum marah aja, belum ngomong aja udah sebel lah, istilahnya sebel duluan gitu. Jadi Mbak Zaki belum buka mulut aja dia udah sebel gitu ya. Dan proses saya bisa switch ya, mulai belajar itu ketika saya mulai sadar bahwa ini adalah tanggung jawab saya. Emosi ini adalah tanggung jawab saya. Saya tidak bisa menuntut suami saya untuk memenuhi harapan saya gitu. Misalnya saya kan ingin suami saya perhatian, kok nggak perhatian, makanya saya marah gitu kan. Ternyata ketika saya bertanggung jawab dengan emosi saya sendiri, beliau yang akhirnya kayak ngikut gitu, kayak mengikuti alur saya gitu. Tapi ketika saya menuntut, beliau malah semakin jauh. Tapi ketika saya bisa menerima yang saya selama ini harapkan dan tidak saya minta, beliau malah memberikan gitu. Memberikan. Jadi, ya kita bertanggung jawab dengan emosi kita sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Oke, kita bertanggung jawab dengan emosi kita sendiri, tidak bisa menyalahkan dengan orang lain ya. Kalau Mbak Yuli tadi sudah terjawab oleh Mbak Zaki ya, jadi karena ekspresinya Mbak Zaki aja sebetulnya nggak ada tuh yang namanya piring melayang, sendok melayang, terus apalagi melayang gitu ya, beras kuas muka melayang itu belum nggak ada gitu ya. Jadi hanya ekspresi muka mungkin ya dari bibir atau dari mata gitu ya, udah mata elang-kering gitu ya. Ya mudah-mudahan udah terjawab ya Mbak Yuli. Sekarang ada lagi dari dari Wijaya Eka. Assalamualaikum Mbak Tari dan Mbak Zaki. Saya sempat beberapa kali emosi besar dengan suami sampai keluar kata-kata buruk, lempar barang, mukul sampai suami nginep di rumah ortu. Lalu pertanyaannya di mana nih Mbak? Oke, pertanyaannya di bawah. Saya terlalu besar ego Mbak, apalagi suami saat ini tidak bekerja lagi. Lalu pertanyaannya, jadi saya sekarang jadi tulang punggung keluarga sekaligus. Iya, pertanyaannya lagi Mbak. Oh, jadi pertanyaannya belum sampai pertanyaan, baru sampai pernyataan-pernyataan dari beliau nih gitu. Ya, oke, kalau meneruskan tadi Mbak, dari awalnya memang sudah ada ketakutan dari suami gitu kan, nggak enak atau apa ya istilahnya itu karena merengutnya atau ekspresi mukanya Mbak Zaki nih, mungkin teman-teman yang
belum tahu bahasa merengut. Oh iya, Jadi mungkin matanya, bibirnya manyun mungkin ya gitu ya. Terus sama bahasa tubuhnya mungkin nggak welcome gitu. Nah setelah itu apa nih Mbak yang Mbak sadari nih? Itu yang tadi saya ceritakan ya, bertanggung jawab atas emosi saya sendiri. Saya mengakui dulu bahwa memang saya ada emosi marah, emosi apa sakit hati, emosi merasa tidak diperhatikan dan sebagainya. Saya terima dulu. Oke, saya terima bahwa ada emosi itu di dalam diri saya gitu. Dan saya bertanggung jawab untuk menguasai diri saya sendiri. Jadi saya tidak meminta suami saya untuk kamu gini dong, nanti kan saya jadi happy gitu. Enggak seperti itu. Ketika kita masih menuntut orang lain, itu tanda kita belum akan sembuh gitu loh. Tapi ketika kita sudah berani mengakui, berani menerima dan bertanggung jawab, itu langkah yang lebih mendekati untuk kita bisa switch dari emosi yang yang menyebabkan kita tidak nyaman itu gitu. Nah, pada saat seseorang lagi emosional nih Mbak, terus butuh waktu berapa lama kira-kira untuk dia menyadari bahwa wah ternyata saya sedang sedih nih, wah ternyata saya sedang marah besar nih gitu. Itu tuh butuh waktu berapa lama nih durasinya nih kira-kira nih? Karena kan kalau orang lagi up ya, lagi tinggi itu dia kayak belum menyadari gitu. Iya betul. Jadi kalau sudah lagi dalam emosi gitu ya, memang dibutuhkan kesadaran yang selalu ya. Dulu kan saya belum belajar macam-macam ya. Jadi mengikuti. Jadi ego saya yang menguasai saya gitu. Tapi setelah inilah pentingnya belajar ya, Mbak Tari. Mungkin sama Mbak Tari juga belajar hipnoterapi gitu ya. Ya. Bisa jadi master bagi ego kita ya. Berapa lamanya itu tergantung masing-masing orang. Bahkan saya pun sekarang kadang masih muncul ya, emosi itu masih muncul sekarang. Cuma tidak selebay dulu lah istilahnya gitu. Tidak selebay dulu. Sudah lebih mudah untuk switch gitu. Kalau dulu mungkin marahan bisa 3 hari gitu ya. Sekarang ya 10 menit ya udah baikan lagi gitu loh. Gitu. Jadi itu tergantung orangnya dan tergantung seberapa dia sungguh-sungguh untuk berlatih. Gitu. Bagaimana dia sungguh-sungguh untuk berlatih ya. Jadi Mbak Wijaya Eka yang tadi sudah cerita banyak pernyataannya, terus pertanyaannya nih ada nih, bagaimana cara saya mengontrol emosi? Nah sudah dijawab juga sekaligus oleh Mbak Zaki ya. Jadi pertama itu menyadari dulu, setelah menyadari, baru yang kedua adalah menerima, accept emosi apa saja yang terjadi pada diri, terus setelah itu adalah bertanggung jawab, responsibel ya. Ada lagi pertanyaan nih dari Saka 236. Bagaimana cara sebentar mana nih? Bagaimana cara tidak terpengaruh dengan emosi suami? Jadi kalau suami marah, refleks respon kadang ikut marah, kadang sedih yang mendalam. Ya. Jadi kalau ada di sekitar kita nih Mbak, siapapun ya, mungkin dari keluarga, terutama suami nih ya, dari Mbak Saka nih, gimana supaya nggak ikut emosinya, nggak ikut barengan. Satu marah, satu rumah isinya marah semua. Gimana nih Mbak? Oh, Mbak Tari, saya boleh nambahin dulu ya nggak yang Mbak sebelumnya ini, yang tentang boleh. Suami tidak bekerja sehingga dia jadi tulang punggung sehingga dia sering marah gitu. Tadi ya ada ya? Ya, ada, boleh. Itu sebenarnya satu keluarga itu kan sebenarnya rezeki bersama ya. Mungkin saat ini kayak Mbak Tari, kayak saya itu tulang punggungnya di suami. Ya mungkin inilah istilahnya takdir kita seperti itu ya. Cuma ada yang keluarga yang memang tulang punggungnya itu memang di istri. Kan ada ya seperti itu. Nah, itu sebenarnya justru kelebihan perempuan yang seperti ini menurut saya luar biasa gitu. Karena dia istilahnya mengerjakan sebuah peran yang banyak gitu. Jika dia bisa istilahnya ridho dengan perannya itu, insya Allah itu sudah surga lah ya gitu. Jadi ya. Istilahnya suami itu dijadikan sebagai tolak istilahnya apa ya, power kita untuk justru mungkin ketika suami itu menjadikan diri kita sebagai tulang punggung, doanya suami itu, dan kita tidak protes dengan suami gitu ya,
doanya suami itu malah justru menjadi jalan lancarnya rezeki kita gitu. Wow, makbul juga ya Mbak ya. Doa dari Betul. pasangan ya. Jadi untuk Mbak siapa tadi, kalau memang suami sedang tidak bekerja saat ini, memang mungkin tidak semudah itu ya untuk bisa menerima apalagi ridho gitu ya. Tidak semudah itu, tapi ketika kita menyadari bahwa mungkin perannya memang lagi bergilir gitu ya, perannya lagi bergilir, justru bisa jadi peluang-peluang yang lebih besar itu melalui si istri gitu. Yes, yes. Terus yang berikutnya tadi apa? Saya lupa malah jadi. Alhamdulillah ya, tadi mudah-mudahan sudah terjawab lagi ya Mbak. Ada yang berikutnya, bagaimana cara tidak terpengaruh dengan emosi suami. Kalau suaminya lagi marah, terus kita menghadapi beliau tuh bisa ikutan marah gitu Mbak. Oh Gimana iya, supaya nggak terjadi itu? boleh dijeda dulu ya. Jadi kita jangan ikut dalam lingkarannya dia. Misalnya suami lagi marah, kita bisa menghindar dulu atau kasih jeda dulu atau tidak langsung merespon gitu ya. Kalau langsung merespon kan akhirnya adu mulut ya. Kita atau Tidak kita langsung respon. jadi kita bisa membuat jarak antara diri kita dengan suami kita agar kita tidak terbawa pada emosi si pasangan kita ini gitu. Terus jadinya nih Mbak, kalau suaminya lagi marah, dia merasa sedih banget, sedih dalam katanya. Jadi satu, supaya tidak tertular bagaimana, yang kedua dia menyatakan kalau sedih. Nah, sedih mendalam ini gimana? Masih mau sedih terus atau mau diatasi nih Mbak Saka nih? Oh iya, sebenarnya dalam keluarga itu ada yang namanya komunikasi produktif ya Mbak. Jadi seringkali kita walaupun dalam satu rumah, cuma kita tidak melakukan yang namanya komunikasi yang produktif gitu. Ya 24 jam sih ya bersama, cuma tidak kita sebenarnya tidak saling berkomunikasi, kayak hidup di alamnya sendiri gitu. Suami hidup di alamnya sendiri, ibunya hidup di alamnya sendiri, anak-anaknya juga sendiri-sendirilah. Ini perlunya di dalam apalagi pasangan ya, dibutuhkan komunikasi yang produktif. Kita perlu tahu kenapa sih suami kita sering suka marah gitu ya. Kita perlu tahu, kita bisa memberikan penjagaan atau preventifnya biar dia nggak marah-marah lagi gitu. Kita perlu tahu itu. Nah, ini bisa diketahui dengan cara komunikasi itu. Nah, ketika kita sedih, kita juga bisa mengkomunikasikan. Tapi tentunya waktunya dipilih yang tepat ya. Misalnya saya sedih loh kalau kamu Mas marah gitu misalnya. Sedihnya mendalam gitu, diungkapkan gitu. Ini kesalahan saya dulu juga ini, karena saya tidak pernah mengungkapkan apa yang saya rasakan. Jadi numpuk ketika sudah jadi gunung jeder gitu. Nah itu kesalahannya, tidak bisa asertif ya namanya ya. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan dengan cara yang baik gitu. Wah, Masya Allah. Jadi jangan hanya tertipu oleh marahnya suami saja, tetapi kita perlu cari tahu ya Mbak ya. Jadi sebetulnya betul. apa sih di balik marahnya ini? Pengennya apa sih gitu kan ya? Bisa dikomunikasikan dengan komunikasi produktif tadi ya Mbak ya. Iya. Jadi bukan komunikasi yang biasanya kalau dibilang komunikasi semuanya sama-sama bicara. Padahal namanya komunikasi kan saling mendengar. Bisa untuk saling mendengar kan sebenarnya. Cuma kadang kalau komunikasinya udah pada level yang diubun-ubun kan pengennya semuanya bicara dan yang mendengar. Iya. Pengennya selalu kita yang didengar gitu ya Mbak ya. Iya, oke. Jadi pertama jangan tertipu oleh marahnya, cari tahu apa sebabnya gitu ya. Terus yang kedua mungkin jujur ya kalau mengungkapkan tadi ya Mbak ya, apa yang kita rasakan, how we feel gitu ya. Kalau respon kamu marah, respon kamu begini, kamu ginikan aku ya gitu kan, aku sedih gitu kan. Betul. Drama sedikit nggak apa-apa lah ya Mbak ya. Betul dikomunikasikan ya. Gitu ya. Ada lagi teman-teman, semoga sudah terjawab. Apalagi nih Mbak, kira-kira Mbak, how to handle this emotion gitu. Iya betul. Tadi ada kita mengakui ya, ada kita memberi jeda dulu. Misalnya memang kita mendapatkan stimulus yang nggak enak, kita kasih jeda dulu, jangan langsung spontan reaktif gitu ya. Terus kita juga bisa melakukan yang namanya memaknai dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau istilahnya itu kita mengambil hikmah dari kejadian yang membuat kita nggak enak itu gitu loh. Nah itu kalau kita bisa mengambil makna yang berbeda, yang lebih positif,
pasti emosinya bisa hilang kok, gitu. Nah, ini untuk membuat kita bisa memaknai dari sudut pandang yang berbeda, ya itu prosesnya kita terima dulu, kita menjadi bertanggung jawab atas emosi kita dulu juga gitu. Baru kita bisa mengambil makna yang berbeda dari yang awalnya kita pikir membuat kita emosi tadi. Terus yang berikutnya, kita pakai nalar kita. Kenapa selama ini, kenapa saya begitu emosional? Ternyata karena otak saya yang kepake, yang dominan terpakai itu otak limbik gitu. 80% otak limbik saya yang bekerja. Oh, makanya saya tuh begini emosional gitu. Tapi ternyata ketika saya menyadari, oh berarti saya harus begini karena memang bawaan lahir saya begini gitu. Jadi perlu juga untuk mengenali diri kita sendiri. Bagaimana cara kerja otak kita, bagaimana DNA orang tua kita itu kita perlu mengetahui juga, ya. Dengan begitu mudah-mudahan kita lebih bisa mengenali diri kita sendiri. Nah, dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita jadi tahu kita harus ngapain gitu. Terus yang berikutnya, kita juga perlu untuk lebih ketika kita emosional, kita perlu memakai nalar kita. Karena ketika kita emosi, itu sebenarnya yang dominan itu kan emosinya. Nalarnya dia mengecil. Tapi ketika kita memberi jeda dan kita pakai nalar kita besarkan nalarnya, emosi kita yang menjadi lebih kecil gitu. Jadi ketika kita menggunakan nalar kita bisa melihat segala sesuatunya itu menjadi lebih objektif gitu, nggak subjektif emosional kita aja gitu. Jadi yang kita perlu lakukan ketika kita lagi merasakan emosi itu, kita sadari bahwa kejadian-kejadian di luar diri kita itu tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, persepsi kita, opini kita gitu. Jadi kita perlu memakai nalar kita untuk bisa memberikan makna kepada suatu kejadian sehingga kejadian itu yang di luar kontrol kita itu tidak mengganggu kita gitu. Kita perlu yang bisa kita kontrol hanya persepsi kita kan. Kalau orang lain ngomong apa, suami ngomong apa, rekan bisnis melakukan apa kan kita nggak bisa kontrol. Mereka bekerja sesuai dengan alurnya mereka. Kita yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Jadi ya kita berusaha untuk menguasai diri kita dengan cara memakai nalar kita agar kita memberikan persepsi yang benar kepada suatu kejadian sehingga kejadian itu tidak membuat kita emosi. Wow, ya. Jadi reaksi-reaksi otak limbik nih ya teman-teman, otak reptil ya Mbak ya. Nah ini perlu diwaspadai gitu ya. Diwaspadai dengan apa? Nggak semua orang begitu, karena semua orang punya ini yang berbeda ya, cara kerja otak yang berbeda. Gitu. Itu tadi saya mencontohkan diri saya sendiri, gitu. Jadi kalau memang hal itu terjadi pada seseorang gitu ya, cepat-cepat mengambil jeda ya supaya naik ke proses thinking atau pemikiran ya Mbak ya. Betul Mbak Tari. Betul, ya ampun. Kita lihat dulu lagi apakah ada yang bertanya teman-teman. Merengut sama dengan muram. Ya ayah Saki. Bagaimana lagi? Ya kita bertanggung jawab terhadap emosi kita sendiri, tidak bisa menyalahkan orang lain. Catet katanya. Dari siapa nih? Teratna Palupi. Ya. Mbak Ratna. Iya. Oh. Nah, Mbak, ego apakah sama dengan emosi nih, Mbak? Ada juga yang menyinggung soal ego nih tadi. Sebenarnya kalau dalam istilah-istilah itu memang kita tuh kadang dibingungkan dengan satu definisi ke definisi yang lainnya. Kadang tiap ahli pun berbeda ya. Pikiran itu apa, batin itu apa, emosi apa, perasaan apa, itu kan kadang apa? Membingungkan ya. Yang namanya ego itu keakuan ya. Kita ego keakuan. Ya, saya Zaki, saya punya rumah misalnya. Ini rumah saya, itu kan keakuan saya. Itu kan keakuan saya ya. Lah, itu ketika egonya besar, biasanya emosinya juga kurang bisa stabil. Oh, ada kaitannya jadi, begitu ya?
Karena dia merasa saya tuh begini. Jadi dia yang menjadi pusat atas segala sesuatu. Jadi kan otomatis ekspresi yang keluar, emosi yang dikeluarkan kan sesuai dengan maunya dia. Otomatis dia kurang bisa mengelola. Cuma ketika egonya kita bisa tipiskan, kita bisa istilahnya kita bisa kecilkan gitu, kita bisa mengelola emosi kita lebih leluasa gitu. Kita bisa menjadi bukan ego yang menguasai kita, jadi sehingga emosi negatif yang menguasai, tapi diri kita, si aku yang aslinya ini yang menjadi pengamat dari segala sesuatu itu, baik si ego, pikiran maupun perasaan itu. Wow. Jadi ada keterhubungan tetap ya Mbak ya antara ego dengan emosi. Kalau ego meninggi, wah senggol bacok nih gitu kan. Iya. Kalau Wah aku kan ego, juragan, ya. wah aku kan juragan ini kontrakan nih daerah ini. Kok kamu bisa-bisanya bikin kontrakan baru ya di ujung situ gitu kan? Itulah hubungan ego dan emosi. Ego dan emosi gitu ya. Iya. Gimana Mbak tadi ya? Ya, emosi itu kan energi in motion katanya ya. Energi yang bergerak. Nah, jadi dia naik turun gitu ya. Kadang baik, kadang nggak baik gitu ya. Dia naik kayak turun. iman ya. Itu memang sangat dekat hubungannya dengan nafs. Ya, nafs gitu. Iya. Iya. Dan memang setiap manusia itu terdapat nafs itu ya Mbak ya. Iya, betul. Antisipasinya kalau dalam keagamaan nih Mbak, cara termudahnya gimana Mbak? Oh iya, ada tadi kan sudah ada kita diskusikan beberapa cara ya. Ada cara yang lainnya yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah atau kepada yang Maha Pencipta ya, yang Maha Kasih gitu ya. Itu salah satu cara juga. Kadang kita merasa sudah religius ya, mengerjakan merasa sudah religius. Cuma itu tidak berpengaruh pada diri kita. Berarti dia tidak berpengaruh pada spiritual kita. Kedekatan kita kepada Tuhan itu tidak meningkat dengan kita berritual gitu. Dengan kita menyadari ini, kita bisa menjadikan ritual itu sebuah cara, sebuah jalan untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar spiritualitas kita naik dan otomatis kita bisa mengelola emosi kita lebih baik. Gitu. Saya menyadari ketika saya puasanya itu dengan kesadaran itu sangat membantu saya untuk bisa mengelola emosi. Nah, ibaratnya kalau puasa kan kita memang ada puasa wajib ya setiap tahun ya di bulan Ramadan gitu ya. Ramadan, iya. Cuma kadang kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja kan. Setelah itu kita balik lagi ke awal gitu. Nah, saya ketika sudah banyak belajar gini jadi mencoba untuk menyadari esensi dari puasa itu gitu. Ternyata sangat berpengaruh pada ego atau emosi kita itu gitu. Karena apa? Ini ketika kita berpuasa itu kan tubuh kita itu diprihatinkan ya. Tubuh kita diprihatinkan. Sementara si ego itu dia mengikuti tubuh kan. Kayak istilahnya dia tuh ininya ke badan gitu. Dia ngikuti badannya yang maunya yang enak-enak gitu. Badan kan maunya yang enak ya. Makan enak. Betul. Tidur yang enak, di tempat enak, dan lain sebagainya kan enak-enak. Nah, ketika tubuh kita diprihatinkan, otomatis egonya akan mengecil. Nah, ketika mengecil, kita juga lebih mudah untuk mengelola emosi itu. Tapi ketika tubuh kita diumbar ya dengan segala macam kenikmatan, walaupun kenikmatan itu juga boleh saja. Cuma ketika kita bisa memprihatinkan dia, itu jalan cepatlah untuk kita bisa mudah mengelola emosi ini. Wow, ternyata ada shortcutnya nih teman-teman ya. Salah satunya itu, dengan puasa. Ya, itu buat saya ya. Buat saya yang cocok seperti itu. Cuma kalau buat teman-teman mungkin ada cara lainnya. Silahkan diambil yang pas menurut teman-teman. Karena setiap orang itu kan berbeda ya. Setiap orang berbeda sehingga dia punya cara yang berbeda juga untuk mengelola dirinya gitu. Jadi PR-nya adalah mencari sesuatu yang cocok untuk dia. Mencari yang cocok untuk diri sendiri ya. Dan puasa ini juga unik ya Mbak ya. Ternyata bukan hanya
orang muslimah saja yang menjalankan puasa, tetapi di agama-agama lain juga banyak dianjurkan untuk berpuasa. Oh, iya betul, karena memang fungsinya sangat untuk kemanfaatnya untuk diri kita sendiri itu sangat besar, gitu. Manfaatnya sangat besar ya. Jadi Iya. energi spiritualnya itu juga bisa mempengaruhi fisik, mempengaruhi emosi ya. Jadi ini patut dicoba nih. Terus kalau emang lagi puasa sih terasa ya Mbak ya, terasa. Jadi kok aku jadi agak marah sih gitu kan, puasa-puasa gitu kan. Ada mau yang ngebully orang atau ngerasanin orang nih gitu kan, rasan-rasan gitu. Enggak usah, belum buka gitu kan. Nah minimal kan itu udah ada ini ya, remnya gitu ya Mbak ya. Iya betul. Dan diharapkan kalau direpetisi terus akan menjadi suatu habit ya Mbak ya. Iya betul. Atau ada yang dengan meditasi ya, dengan meditasi dia lebih mengelola dirinya, boleh. Dengan misalnya dengan zikir atau dengan sholat dan sebagainya. Itu semuanya, semua ritual sebenarnya untuk menjadi jalan agar kita menjadi yaitu pribadi yang berakhlak karimah itu sebenarnya. Kalau kita mau menyadari ya. Mau menyadari ya. Wow, kondisi meditasi bagus, kondisi pas zikir bagus, jadi kondisi-kondisi tersebut bisa jadi jalan nih teman-teman. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi boleh disampaikan karena sebentar lagi sekitar 5 menit ke depan kita sudah akan close apa ini ya, akan berpisah sementara untuk virtual ini. Nanti di lain waktu kita bisa menyambung kembali. Selagi menunggu teman-teman, boleh menyampaikan satu hal lagi nggak? Boleh banget Mbak. Ini sebenarnya emosi negatif itu ada positifnya. Di dalam emosi negatif ada positifnya, oke. Iya betul. Ketika orang tidak pernah merasakan emosi negatif, itu dia akan menjadi sesuatu yang mudah pecah, sesuatu yang mudah apa istilahnya tuh tidak kuat lah istilahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya emosi negatif ini yang berasal dari kejadian yang menurut kita negatif, itu sebenarnya memperkuat diri kita. Itu membuat diri kita kuat sebenarnya. Karena sesuatu yang tidak enak itu kan kita kayak membuat antibodi tuh, membuat antibodi yang membuat kita jadi lebih kuat, iya kan? Nah, jadi semua peristiwa yang membuat kita emosinya nggak baik, yang membuat kita nggak nyaman, sebenarnya dia tuh mengandung hikmah, mengandung pelajaran bahwa itu tuh untuk menaikkan kekuatan mental kita sebenarnya. Jadi kalau orang yang dari kecil tuh bahagia terus, di suatu saat kena sedikit saja hal yang tidak baik, dia bisa langsung rapuh, langsung ambruk. Jadi ketika kita ada kejadian yang nggak enak dan itu membuat emosi kita negatif, membuat kita tidak nyaman, sebenarnya itu sebuah sinyal untuk memperkuat diri kita, gitu. Nih, jadi teman-teman nih. Jadi kalau dari guru saya itu ada perbandingannya. Kita perasaan negatif dan perasaan positif dalam sehari-hari kita, kalau misalnya ada yang negatif, kita perlu merasakan 3 emosi positif. Jadi 3:1. Oke. 3 positif, 1 negatif. Itu kita aman, kita bisa menjadi orang yang kuat gitu. Cuma kalau misalnya misalnya negatifnya lebih banyak daripada positifnya, nah, itu yang bisa menyebabkan luka batin. Tapi ketika pengalaman emosi positifnya terlalu banyak, misalnya sampai 13 banding 1, negatifnya cuma 1 doang, itu dia akan menjadi orang yang mudah rapuh. Jadi diperlukan juga emosi negatif ya. Di dalam negatif pun masih ada positifnya. Dan meningkatkan imunitas bukan hanya untuk fisik aja, ternyata kita butuh suplemen untuk imunitas emosi kita, spiritual kita ya Mbak ya. Betul. Iya. Ini rupanya teman-teman belum ada yang bertanya lagi nih Mbak. Oh ya, kayaknya lagi mengerjakan PR Mbak Zaki yang tadi. Mengenali diri lebih jauh lagi gitu ya. Nah boleh nih Mbak kita masuk ke dalam kesimpulan sebetulnya step-stepnya apa aja, dan mungkin Mbak Zakia ada yang disampaikan lagi. Oh iya, jadi kesimpulannya seperti tadi itu ya, kita penting untuk mengelola emosi ini karena emosi itu untuk membuat kita memiliki akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik ini otomatis spiritual kita baik gitu. Nah, kenapa spiritual emotion ini menjadi penting untuk dilakukan ya? Karena itu tadi.
toh tujuan kita sebagai manusia kan kembali kepada yang maha kuasa kan. Nah, diharapkan kita kembali ke yang maha kuasa itu dengan jiwa yang tenang itu gitu. Seperti yang Allah sebutkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gitu. Jadi kita kembali itu mudah-mudahan ya kembali dengan jiwa yang tenang sehingga kita termasuk pada golongan hamba-Nya Allah yang diridhoi gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah ya Mbak Zaki ya. Amin. Terus nanti di ujung usia kita kelak, insya Allah Allah akan memanggil kita semua dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang, pergilah menghadap irji'i ila Robbi ya Mbak. Apa Mbak? Ya, kembalilah kepada Tuhanku. Kembalilah kepadaku dengan hati yang ridho dan diridhoi. Dengan hati yang ridho dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, usai sudah Meet Me series channel sore hari ini, kita berterima kasih kepada Mbak Zakia Daroja. Terima kasih banyak ini Mbak Zaki, menyenangkan sekali, kita banyak dapat insight. Amin, mudah-mudahan saya juga masih belajar Mbak Tari, sama-sama berproses ya. Iya, sama-sama ya. Insya Allah kita jumpa lagi dengan topik-topik yang berbeda lagi ya Mbak ya, kan bukunya Mbak Zakia masih ada 6 lagi nih gitu. Insya Allah. Dan mungkin ada buku, siapa tahu ada buku yang berjudul Spiritual Emotion nih ya. Kita nantikan ya. Rada berat. Berat ya. Iya. Diri dulu. Apply itu self dulu ya Mbak ya. Betul. Ya. Dan izinkan saya teman-teman setelah ini untuk mengakhiri Meet Me series channel ini dengan menekan tombol selesai, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Tetap pantau di IG-nya Mbak Zaki dan saya Midatari Evana untuk mengetahui lebih banyak lagi. Mungkin nanti Mbak Zaki akan menaikkan status-status novel-novelnya, cerita-ceritanya, teaser-teasernya. Ada YouTube juga ya Mbak ya, aktif di YouTube ya Mbak ya. Iya, YouTube-nya apa nih Mbak? Zakia Daroja. Ya. Zakia Daroja. Boleh dikepoin langsung di sana ya. Terima kasih Mbak Tati untuk kesempatannya. Ya, sama-sama Mbak Zaki. Salam untuk warga Jogja. Teman-teman terima kasih yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di Meet Me series berikutnya. Nanti saya insya Allah akan pasang poster lagi untuk memberitahukan kepada teman-teman kapan kita akan kumpul lagi di sini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa teman-teman. Semoga dapat insight. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan teman-teman masih ingat PR yang diberikan Mbak Zaki apa. Nah, boleh dikerjakan mulai sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk menekan tombol selesai.